Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini, di hari ketiga bulan puasa Ramadan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa tetap menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa ini sampai akhir bulan Ramadan nanti, dengan diberikan kemenangan, diberikan kesuksesan di akhir nanti. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk menemui bulan-bulan Ramadan yang akan datang, karena seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia dalam agama Islam. Hadirin para pemirsa dimanapun berada, Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, dan kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah, ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Dari ayat ini Allah menerangkan kepada kita bahwasanya di dalam kehidupan manusia, Allah menciptakan di dalam diri manusia kecintaan kepada sesuatu hal-hal yang menarik di dunia ini, termasuk seperti suka kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda, dan lain sebagainya yang menghiasi dunia ini. Karena pada dasarnya manusia mempunyai kecintaan kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Tapi di samping itu Allah menciptakan manusia dengan fitrahnya. Apa yang dimaksud dengan fitrah itu? Fitrah manusia adalah sifat asli yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika manusia masih di dalam kandungan sampai dilahirkan. Itu manusia mempunyai fitrahnya sendiri. Fitrah itu adalah sifat asli manusia yang baik-baik. Seperti Allah berfirman, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yumajjisanihi au Allah berfirman, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Yang artinya, sesungguhnya setiap manusia itu dilahirkan dengan fitrahnya. Maka orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, dia bisa menjadi Majusi, dia bisa menjadi Nasrani.
Padahal pada awalnya manusia dilahirkan ke dalam dunia ini dalam keadaan fitrah. Fitrah ingin beriman kepada Allah, fitrah ingin menjalankan perintah-perintah Allah. Tapi setelah datang ke dunia ini, manusia akan dihadapkan dengan beberapa cobaan, dengan banyak sekali cobaan. Bagi manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia akan selamat. Tapi bagi manusia yang tidak bisa mengendalikan nafsunya, maka neraka Allah lah yang akan menantinya. Hadirin dimanapun Anda berada, di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita sama-sama mengendalikan hawa nafsu kita. Seperti yang telah kita ketahui secara bahasa, puasa artinya adalah imsak, yaitu menahan diri. Secara istilah, puasa berarti menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai terbit fajar atau datangnya waktu subuh sampai terbenam matahari atau datangnya waktu salat maghrib. Jadi ketika kita berpuasa, bukan hanya menahan diri dari makan dan minum saja, tapi menahan dari segala sesuatu, hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu. Yang paling berat adalah menahan diri dari hawa nafsu. Kalau cuma kita menahan diri dari makan dan minum, itu ringan. Dibuat tidur, selesai. Seharian dari mulai setelah subuh, tidur, nanti zuhur bangun, tidur lagi, asar bangun, tidur lagi. Sudah waktunya buka puasa. Tapi yang sulit adalah menahan diri dari nafsu. Karena tadi sudah di surat Ali Imran ayat 14 tadi sudah diterangkan bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu kenikmatan yang ada di dunia ini yang manusia mempunyai kecenderungan untuk mencintainya, untuk menyukainya. Nah, oleh karena itu, para pemirsa dimanapun berada, kita sebagai umat Islam, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Kita dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan apa? Dengan mengendalikan hawa nafsu kita. Di bulan Ramadan ini, apa-apa yang bisa mengurangi pahala puasa kita, ayo kita jauhi. Apa-apa yang bisa menambah pahala kita di dalam bulan Ramadan ini, mari kita jalankan bersama-sama. Di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala-pahala di dalam setiap perbuatan kita. Allah memberikan kemurahannya kepada kita. Allah memberikan rahmatnya kepada umat manusia dengan melancarkan, dengan melipat gandakan pahala-pahala yang diberikan oleh Allah. Untuk itu, untuk menahan hawa nafsu kita, perlu pendekatan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Dengan itu tadi, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berbuat baik kepada manusia yang lain. Karena sesungguhnya manusia yang paling utama di sisi Allah adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Seperti dikatakan, khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Dalam hadis Nabi dikatakan seperti itu, yang artinya manusia yang paling baik adalah manusia yang berakhlak mulia dan bermanfaat
bagi orang lain. Apa yang membuat manusia itu tinggi di hadapan Allah? Sebenarnya manusia hidup di dunia ini, manusia di dunia ini derajatnya semuanya sama di hadapan Allah. Karena Allah tidak pilih kasih. Karena Allah adil kepada umatnya. Tapi ada yang di hadapan Allah itu yang paling mulia. Yaitu siapa? Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan diberikan surganya oleh Allah, akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimanapun Anda berada, oleh karena itu marilah kita sama-sama menjalankan puasa kita di hari ketiga bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan, dengan penuh ketekunan untuk beribadah kepada Allah. Kita niatkan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Oleh karena itu, marilah kita mengendalikan nafsu kita dengan cara apa? Dengan selalu mengingat-ingat Allah, selalu berkeyakinan bahwasanya apa-apa yang kita lakukan di dunia ini akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui segalanya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.